Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol tentang horor. Nah, nih ada Mas Ayung seperti biasa yang akan menemani kita semua kurang lebihnya di 30 menit ke depan ya. Silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya. Saya juga mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun, dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Tak lupa kami sampaikan terima kasih untuk teman-teman ngobor semua atas semua dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Oke, langsung ke cerita saja Bang. Ini mungkin tayangnya setelah coblos ya. Ya, ini kita bisa jadi setelah coblosan. Ini hari terakhir, besok sudah memasuki pemilu. Iya, tapi mungkin kalau video ini keluar setelah coblosan, iya. Paling enggak sudah ini ya, sudah, ya 1 hari 2 hari lah. Iya, sudah apa namanya, euforianya udah berbeda begitu ya, nggak terlalu tegang kayak sekarang. Ya, jadi ya bukan apa-apa, agak blenger gitu loh, di mana-mana ceritainnya politik ini itu. Ya. Apalagi sebelum ini kan di daerah-daerah itu kan sudah mengalami semacam ini, demokrasi semacam ini, walaupun lingkupnya kecil, seputar pemilihan kepala desa dan lain-lain itu kan. Kayaknya masyarakat udah ya ukurannya udah biasa saja kalau yang benar. Sudah ini. Ya. Oke, cerita Bang. Jadi ini ada cerita dari Mas Darsim ya. Mas Darsim itu nama asli, beliau itu adalah seorang pedagang bakso kuah. Seorang pedagang bakso kuah. Jadi dulunya dia itu pernah kerja di Jakarta. Waktu masih saya itu, kata Mas Darsim, saya itu semenjak itu corona, terus saya juga jadi kena dampak ya, perusahaan yang saya dulu itu kerja, terus ya akhirnya mau nggak mau pengurangan, saya pulang kampung. Dan bukan cuma saya, banyak reg-regan bahasa sininya itu, banyak orang pulang ke kampung dan bikin usaha dadakan dari sisa-sisa tabungan yang pernah ada ya di sana dulu waktu masih pada rantau. Akhirnya bikin apa aja di sini. Makanya ya senang sih. Kalau dulu itu bukannya malu sih Mas Ayung ya, tapi untuk kita mau jualan keliling ya, kalau misalnya dari terah keluarganya itu nggak ada yang bisa jualan keliling, namanya pemuda ya, saya mikir beribu-ribu kali. Tapi kalau sekarang yang jualan banyak, bahkan orang-orang yang tadinya itu lah jauh lebih sukses dari keluarga saya, lebih sukses dari saya, itu aja berani banting setir untuk sekedar ya jualan-jualan mainan dikelilingin, kadang-kadang nongkrong di SD, jualan istrinya, jualan makanan yang di kelilingin di kampung-kampung. Ya saya akhirnya ya gak ada pilihan lain, saya juga jualan, jualan bakso keliling. Dulu itu lagi di tempat saya kerja itu kan dekat ya, kerjanya di bidang apa Mas? Apa ya, perangkat kayak bangsanya elektronik itu loh. Seperti itulah, dia tuh tukang masang bagian komponen-komponen tertentu. Orang elektro lah. Orang elektro. Terus misalnya nanti istirahat siang atau misalnya kalau lagi pulang kerja itu di depan itu sering saya ngobrol sama tukang bakso kuah. Itu enak. Terus ya iseng-iseng kenalan-kenalan. Saya itu jarang banget pulang kampung. Paling kalau misalnya lebaran, dia orang tua, orangnya ademan. Jadi buat ganti orang tua, saya kadang main ke kontrakannya bapak-bapak itu. Di sana ada istrinya, ya udah kayak bapak ibu sendirilah. Terus disitulah saya diajarin, yang ngeliatin caranya bikin bakso pentol, bakso kuah itu seperti apa. Dari pertama bikin adonan sampai tadi ya bumbu-bumbunya, terus nanti penyajiannya kayak apa. Sampean dapat gratisan. Ya kalau ke sana saya gratisan terus. Malah kalau misalnya itu namanya Pak Pardi bilang begini,
Sim, kalau kamu itu nggak ada duit, belum gajian, uangnya dikirimin ke kampung, atau misalnya waktu itu kan anak istri saya masih di kampung ya, nggak saya bawa ke Jakarta. Terus kamu lagi kurang pangan, wis lah ya, gampangannya gak usah sungkan, udah kayak anak sendiri, kemari aja. Itu ya kadang-kadang termanfaatin, terus terang aja. Saya nih kayaknya nggak nyandak ini, nggak sampai duit gajian sampai buat biaya. Nah saya sering bolak-balik, kok nggak terlalu jauh, itu ya eta-eta bantu-bantu lah sama Pak Pardi, hitung-hitung makan gratis di sana. Iya saya bilang. Nah itu setelah saya itu pulang kampung, saya usaha apa gitu ya sama istri rembukan, ya sudah nggak ada yang lain, saya harus jadi tukang bakso kuah karena saya udah pengalaman bikinnya seperti itu. Nah itu Mas, pertama saya bikin ya biasalah, mertua itu kadang-kadang terutama yang perempuan kurang bisa menerima. Masa sih menantu saya jadi tukang bakso, ada gengsi-gengsinya, ada gengsi-gengsinya. Sementara mantu yang lain tuh balik mobilan, ada yang jadi ini jadi itu, padahal saya tahu mobil rental apa ya, skeptisnya saya begitulah. Cuman perempuan mertua ya saya maklum yang seperti itu. Cuman kami yang penting begini Mas, kalau prinsip saya ketika mertua ataupun kawan ataupun siapapun gak mendukung kita, selama istri anak-anak di pihak kita itu selesai. Ya benar juga sih. Nah istri saya mendukung, gak usah malu, gak usah. Saya berangkat jualan bakso, nyata-nyatanya ketika pertama keliling ya saya enggak, gimana saya malu, wong ini pekerjaan halal. Yang keduanya yang lebih sukses aja jualan yang lebih dari saya gitu ya. Banyak itu dampak yang kemarin. Jadi ya yang tadinya dia itu dulu pada sombong pada apa, saya lewat bawa gerobak itu yang di motor kan, ada gerobak bakso pendolnya, mereka yang nyapa duluan. Kalau dulu itu kita nyapa aja paling nengok, dijak ngomongnya malas, kawan-kawan SD SMP. Sekarang mereka yang gerabyak, yang nyapa duluan. Satu nasib gitu. Satu nasib sepenanggungan begitu kan. Nah saya itu keliling jualan kayak gitu ya karena memang masih baru waktu itu ya, baru saya muter-muter itu jam-jam siang berbeduk, habis beduk, terus hasilnya lumayan dan saya pikir-pikir kalau kayak gini dulu ngapain ya, tapi proses nggak ada yang saya salahkan. Kalau nggak saya ke Jakarta terus ketemu Pak Pardi ya saya nggak bisa bikin bakso kuah. Tapi yang ngomong sama istri ngomong begini, Pak kalau misalnya keluarnya pagi dapatnya lebih lumayan lagi, tapi belum bisa ngatur waktu, cari belanja, bikin. Iya itu memakan waktu juga. Makan waktu. Akhirnya karena sekitar 2 minggu sudah berjalan dan mertua sudah melihat hasil lah kayak gitu ya, jadi diem. Apalagi kita sering beliin oleh-oleh, sering beliin ke pasar, belanja apa ya senengannya mertua dibelanjakan, entah jajanan entah apa ya, paham. Dia misalnya meriang, mertua saya istri buru-buru ke apotek beli obat, ya wis dari akhirnya banding-bandingin sama mantu yang lain, biasa berbalik kan begitu. Dan saya udah mulai ketemu ritmenya, saya jualan malam. Nah kembali lagi saat dulu Mas di tempatnya Pak Pardi dikontrakan, Pak Pardi itu orangnya sangat kejawen. Dia bukan Jawa, orang Jawa Timur, bukan orang Jawa Tengah bagian wetan, tapi ya masih sama kayak kita, orang-orang Tegal, pesisir lah. Ya pesisir, Tegal pesisir. Kalau istrinya orang Kidul, tapi dia itu sangat Jawani gitu loh. Jadi semua itu pakai petungan. Iya ada ya gitu. Semuanya pakai petungan. Istilahnya itu nagadino gitu. Mau apa-apa itu dihitung dulu harinya, jamnya gitu ya. Apa-apa itu dihitung dulu harinya, melangkahnya, bahkan bikin bakso muternya harus kemana gitu. Ya enggak Mas, cuman ya perlu udah pakai petungan semuanya ya. Dan dia itu dikontrakan sudah kayak apa namanya, kayak museum, isinya keris patin gerantung, benda-benda kayak bangsanya ini mustika lah, batu katanya buat ini buat itu tuh banyak banget. Jangan nyembah ini Sim, ini itu nggak bisa ngasih apa-apa, semua itu Gusti Allah. Tapi ya kadang-kadang saya lihat kayak gini-gini, saya nggak paham lah yang semacam itu. Tapi ya kalau menghargai budaya adiluhung, ya wis saya manut.
Dan hitung-hitungan kayak gitu kadang-kadang saya pas-pasin juga pas. Saya pernah dilarang jangan begini, jangan begitu. Saya langgar, nyatanya saya juga dapat belai, dapat apes kan. Akhirnya saya kadang-kadang saya terhanyut, saya percaya juga, dan selama ini nggak bertentangan sama akidah, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah itu dari beberapa yang sering saya lihat, dia sering megang-megang keris atau apa. Dia itu pernah satu malam ya, waktu itu malam Selasa atau apa ya, saya besok kerja tetap benar-benar hati ini kedorong ke tempatnya Pak Pardi, ke kontrakannya Pak Pardi. Betulan dia ada di rumah. Setelah keliling-keliling jualan pentol, saya ketemu dulu sama istrinya, tapi Pak Pardi waktu itu saya ngomongnya Bapak itu lagi keluar, lagi beli plastik apa yang buat bungkusin bakso itu. Saya ketemu sama ibu, saya masuk kan, kontrakan itu lumayan gede lah, ada ruang yang buat duduk-duduk di depan itu, ruang tamu lah gampangannya, terus nanti kamar, baru kamar mandi, lumayan ruangannya. Saya tuh pas duduk di depan mungkin sekitar jam 9 malaman lah, jam 9 malam, terus istrinya Pak Pardi, sebut saja Bu Sinah, dia bilang gini, aneh temen ya, kok aneh banget kayak gitu. Apa jangan-jangan cocoknya sama kamu ya Sim? Jangan-jangan cocoknya sama kamu. Apa Mak? Saya panggilnya udah Mak aja Mak Sayu. Nah emang yang cocok apa? Gak tahu. Dia itu tahu-tahu bawa kotak. Dia itu bawa kotak keluar. Kotaknya kecil, tapi bagus begitu, kayak ada kira-kiranya. Itu gemblatak yang di dalam kotak itu bunyi tak kayak gitu. Katanya saya udah ngomong sama Bapak mau semenjak kamu itu main kesini, katanya semenjak kamu main kesini, kata kalau kamu kesini, sebelum kamu kesini pasti ini bunyi katanya. Masa sih, dalam hati saya kan ngabari dulu gitu ya. Iya, kalau ada kamu kesini pasti. Yang lain saya tamunya Bapak itu banyak, kadang-kadang orang walaupun hidup di Jakarta juga banyak orang Jawa, bahkan di luar orang Jawa juga nanya hari yang bagus buat apa itu ke Bapak. Tapi saya nggak pernah ngalamin kayak gini Sim, kecuali kamu kesini. Pasti kamu belum kesini lah, belum datang, ini bunyi. Dan saya udah ngomong sama Bapak diomongi kayak gitu cuman pesam, nggak ada jawaban. Lagi Moni, ini bunyi lagi, bahkan sampai dibawa ke depan saya, Mas, kotak itu masih bunyi, tak kayak gitu. Apa sih Bu isinya? Aku bukan salah ucap, siapa tahu saya salah ucap, nanti aja orangnya yang jelasin begitu kan. Kalau misalnya Pak Pardi pulang, itu lagi saya ngobrol-ngobrol begitu. Pak Pardi pulang, saya juga kalau misalnya walaupun dia orang tua, saya juga nggak berani masuk kalau nggak ada suaminya, kalau nggak ada orang lain, kan anak-anaknya juga ada, yang pantaran sama saya juga anak laki ada, lagi menurun motor di depan, pintu juga terbuka kan. Akhirnya Pak Pardi itu masuk, anak kenyong katanya, anak saya kesini, saya udah dianggap anak, sudah ngopi segala macam, mangan, gawe bakso, masih turah, masih ada lebihan kalau mau bikin bakso. Monggo Pak, nanti aja saya salim. Pak, kiye Pak, moni maning, ini bunyi lagi. Ya wis kudune ya. Kok dileng nama saya asli, bukan nama Darsim samaran ya. Oh tadi saya ngomong nama asli ya. Ya wis bilang aja sih, padahal sebenarnya samaran. Saya lupa, saya maaf. Namanya bukan itu. Tapi depannya D, tapi mirip banget. Itu dicocok-cocokin sama ya tadi pitungan nagadinane, ketemune ini rangkapnya apa, wetonnya pas dinagi kon wudu. Saya nggak mau sholat ya, jam malam begitu saya suruh wudu. Mau ngapain sih Pak? Wudu mau ngaji apa apa? Wis nurut wudu. Saya disuruh wudu. Terus saya pas balik lagi kan ke belakang ya, saya balik lagi, itu yang saya rasakan Mas, hawane ki bisa gimana ya, kayak orang dok habis wudu, dok hawanya kayak gitu. Terus di depan kontrakan biasanya orang lewat itu ya ada orang jualan apa namanya, kontrakan Jakarta kan di depan gangnya kecil. Itu nyampe pagi juga rame, itu bisa senyap, perasaan itu senyap banget, rasanya itu senyap banget. Dan saya kayak diselimuti hawa yang entah apa itu, saya nggak bisa menjelaskan. Nggak
tenang tapi dak dikduk. Pas saya itu ngelihat Pak Pardi, dia lagi ngadepin kotak itu dan mulai membuka, dan dia itu ya bersila dan nadanya gitu kayak serius banget. Nah, istrinya itu di sampingnya. Oh, jadi saksi ya Bu, kamu jadi saksi katanya begitu. Ini jagung duduk, suruh baca syahadat, suruh apalah banyak kali situ. Terus ini diterima, wis kudu nang pemiliknya, udah harus di pemiliknya katanya, sudah cocoknya sama kamu, maunya sama kamu. Pantesan saya lagi pertama ngelihat kamu deketin saya, beli bakso saya udah kerentek katanya. Nyawang pinter lah ceritanya ya, udah kerentek nih bocah baik bagus kayak gitu kan. Tahu-taunya kamu memang nurut, sering wirawiri ke sini, emang jodoh ketemunya. Akhirnya kayak ketemu tuannya Dean, ketemu sama tuannya. Apa saya masih nggak ngerti. Wis nanti wis pokoknya digawa balik. Jerone cilik, jerone kecil. Nah ini mesti pusaka mustika, saya udah ngarang-ngarang begitu Mas. Ya mbuh di dalamnya apa, yang penting itu sudah ikut ke kamu. Kamu bilang enggak, ya bilang sekarang. Tapi kalau mau bilang iya, ya ditanggung jawabi. Maksudnya apa Pak Pardi? Kalau enggak, ya berarti ya udah putus. Kalau saya kasih. Tapi kalau misalnya bilang iya, ya dirawatin, maksudnya dibersihin begitu kan. Sering dikasih minyak biar enggak karatan, ngomongnya kayak gitu. Jangan ngomong itu makanya minyak, enggak, biar enggak karatan. Dibersihin begitu kan. Lah kalau saya nolak bahaya buat saya enggak? Ya enggak, tapi eman-eman katanya. Saya sebentar lagi tua, enggak lama lagi gitu kan, enggak lama lagi bakalan ninggalin ini semua. Nanti kamu yang rawatin, kalau yang lain mah enggak, ini saya pegang dari leluhur katanya. Tapi memang pernah ada primpen, nanti pemiliknya bakalan ketemu pemilik aslinya. Ini cerita gegaman ya Pak. Gegaman atau ageman lah seperti itu. Aja dibuka, jangan dibuka, wis balik. Udah balik ya dibekalin apa namanya bakso kuah itu dibungkus, makanya di rumah. Padahal saya masih betah pengennya di situ. Nah itu saya buka di kontrakan saya, itu bunyi loh, sebelum dibuka bunyi. Pas dilihat di dalamnya, ya halo, saya yang nggak mengini Mas, ada keris kecil, dan dia itu kenapa gemelotak? Itu nggak ada di dalam kotak itu, cuma ada kain, mungkin dulunya kain putih, cuman karena lamanya waktu dan kena minyak jadi agak coklat gitu ya. Di dalamnya itu ada keris itu bilah sama gagangnya itu nyatu, jadi kayak satu bahan gitu ya, nggak ada warangkanya, nggak apa. Masa moni sih, masa bunyi kamu ya, masa bunyi terus ketemu sama aku, cocoknya sama aku. Aduh saya lupa buat apa ini ya, tapi katanya suruh dirawatin. Ya wis lah, saya itu ngaco. Kalau misalnya mau ikut saya, nurut, saya nggak punya apa-apa dan saya nggak nyembah kamu, saya nyembahnya Gusti Allah, katanya begitu. Saya taruh di lemari. Nah itu peristiwa saya keluar dari pekerjaan dan harus pulang, itu hampir ketinggalan. Bahkan saya udah kasih kunci ke yang punya kontrakan, saya balik lagi karena itu masih ada keris tadi yang saya simpan di pojok lemari. Itu pun bisa ada begini, ada suaranya ini Pak Pardi, saya kerisnya ketinggalan. Aduh suara kayak gitu Mas. Iya. Kayak ada bisikan ya, ada kerisnya ketinggalan. Saya astagfirullahaladzim, saya balik lagi ke sana ya, balik lagi, ada yang ketinggalan kayak gitu. Ya kalau kamu masih mau wirawiri ya ini pegang dulu, nggak ada yang mengontrak, katanya yang punya rumah. Tapi setelah ambil itu saya langsung pulang, pindah lagi ya, saya balik udah jualan itu ya. Ini yang cerita yang sebelumnya, saya jualan itu 2 minggu bisa dibilang agak mendingan, karena dan beberapa tetangga yang ya kadang-kadang kan ada yang Mary itu irinan. Yang kayaknya ini laku, kadang-kadang kan ladak pengennya ikut jualan kayak gitu. Saya nggak pelit ilmu, nggak apa-apa, monggo. Tapi tetap aja ada bumbu rahasia yang saya nggak kasih. Itu
mau belajar katanya, mau pengen jualan kayak gitu. Kalau enggak situ yang bikin, nanti saya yang ngider-ngiderin gitu, ikut ngiderin. Akhirnya itu dapat apa namanya, kayak istri, Pak kalau kayak gitu kan kita dapatnya bisa double. Akhirnya bener dimodalin, karena waktu itu masih punya duit. Orang tetangga itu dikasih gerobak, kalau motor pakai sendiri. Itu kayak waralaba itu loh. Iya, mitra gitu. Bermitra, iya. Nanti berapa lakunya berapa, dapatnya berapa, seperti itu. Nah, ketika udah jualan sekitar mau setengah bulan, nah setengah bulan udah dapat anak buah satu, kan keren Mas. Nah ya sudah ada yang ini kan, ya saya udah ada orang kerja sama saya gitu. Nah, saya udah mulai ketahuan ritmenya, dan saya pengen jualannya agak jauh, terus pengennya malam karena siang itu saya fokus bikin yang punya saya sama yang dijual orang itu, dan katanya ada yang mau ikut jualan lagi. Jadi pengen nantinya saya cuman pengen produksi lah, cuman produksi, nanti yang jual ya mitra-mitra semua. Mantap Mas bisa begitu. Iya Mas, tapi itu di malam itu saya berangkat, saya jualan malam lah, sambil nunggu kalau misalnya ada mitra baru lagi. Saya jualannya malam, waktunya dapatnya malam, habis maghrib saya keluar. Itu menurut ujiannya orang dagang ya. Saya keluar baru sebentar, itu di desa, ya saya nggak mau nyebut desanya lah. Itu ketemu tongkrongan pemuda-pemuda, ya pemuda-pemuda wis tua-tua sih, umur 30, umur tua, ya, udah tua lah, bapak muda itu pada kongko-kongko. Ternyata mereka lagi pada mabok, itu nyetop saya yang biasa ngelihat kayak gitu ya. Saya pikir tahun udah berganti, masa masih ada orang rese-rese kan. Tahu-taunya saya pas berhenti, Mas, go ya kalau Mas, ngomong kok gentah, bikinin saya bakso itu jualan apa, bikinin. Ya bocah 6 orang 6 bikinin. Saya kok adanya kayak gitu, mereka ngakak, ada yang gitaran. Kayaknya sih nggak ada minumannya, maboknya di mana, rasanya di mana. Itu ada saung, agak sepi lah. Jadi jauh dari rumah-rumah lain. Lebih tepatnya itu semacam pertigaan tapi kebun. Di situ juga lampunya cuman kecil, kayak lampu yang buat ayam itu yang kuning. Saya bikinin sambil saya dengerin ucapan mereka, obrolan mereka itu saru semua, obrolan yang gak pantas didengar lah, tentang perempuan, tentang apa aja. Mereka tuh mabok, dan dari aromanya pun saya kecium itu mabok ciu lah. Itu yang murah-murah itu. Iya. Terus go giono Mas, saya digentak-gentak begitu, sabar, saya nggak pengen ladenin lah. Kalau berantem ya situ pasti berani. Ya enggak, katanya mereka juga badannya gede-gede. Saya enggak ada basic tukang kanuragan juga enggak Mas. Saya suguhin mereka kan, dimakan itu panas-panas. Pada senang-senang banget. Enak ya, sampean dagang mulai kapan katanya? Nanti malam lewat sini lagi. Kata saya, kebakalan kalau situ modelnya kayak gitu. Walaupun dibayar pun saya ngeri kalau misalnya kayak gitu modelnya. Nah terus setelah selesai, mangkok saya beresin, saya taruh di bagian bawah itu gerobak, nanti saya cuci lah. Ditungguin lama-lama orang bayar-bayar, nggak bayar-bayar. Saya bilang, Mas, amin saya mau jalan lagi Mas. Yo sama no, katanya ke sana. Berarti kamu mau bayar. Itu ada satu yang nyelenting, bayar Odin. Lah, bayar apa? Nggak duit, katanya nggak ada duit. Saya tahu ini niatnya nggak mau bayar. Saya panjang-panjangin, saya jalan lagi. Mereka masih ngomong, tukang bakso, makasih ya, jenggeli banget. Pertama keluar makasih katanya. Wis kan, saya jalan lagi. Itu masih desa sampean, bukan, udah desa sebelah lah. Udah saya lewatin 2 desa. Berarti udah ngelayanin sebelumnya. Udah Mas, itu udah. Ya jam-jam berapa, masih sore lah, jam 8-an mungkin, tapi orang udah pada mabok dari sore mungkin ya. Pas saya jalan nggak begitu lama, memang saya dengar ada suara sound system keras gitu. Oh mungkin lagi ada tanggapan, kayak ada mau mulai lagi dangdut gitu loh. Berarti mabuk lagi tayang siangnya itu. Dia terus akhirnya kabur dari lokasi.
Di situ rese-rese, saya kena batunya begitu kan. Saya mau ke tempat dangdutan apa ya, mungkin di sana banyak orang, nanti jualan lumayan. Nggak mau nanti ketemu orang-orang kayak gitu lagi. Saya akhirnya yang tadinya jalan makak begini mas, ngepang lah, itu saya nggak ke arah yang ada sumber suara itu, saya ke kiri. Yang lama ya, saya lagi dulu di kampung juga anak emak, nggak pernah jalan-jalan jauh-jauh, apalagi ini kampung berapa kampung dari saya ini nggak paham jalan ini terusannya kemana. Saya terusurin jalan tambah kecil, malah yang namanya saya itu khawatir sama gerobak ke belakang, dibawa air panas segala macam. Ini jalannya itu batu terus kecil, kiri kanan sawah, sananya kali. Kok serem, lama-lama serem, banyak dapuran bambu, pohon-pohon turi. Di sana itu sawah-sawah tegalan yang nggak ada airnya lah, kering seperti itu. Terus di situ saya mau deg-degan. Loh kok saya lewatnya sini ya, mau balik lagi apa enggak? Balik lagi jauh, tapi di sana itu banyak lampu-lampu. Itu kendaraan, habis tanggung, jalan. Terus saya pacu motor saya cuman pelan-pelan, itu pakai Supra yang irit katanya. Pas ini nyata atau enggak ya? Pandangan mata saya itu lumrah kayak gitu ya. Terus di situ areanya walaupun malam agak terang karena sebelahnya itu sawah. Dan lampu itu cuma dari motor saya. Kayak tadi saya itu mata itu rada nutup sebentar itu apa gimana. Tahu-tahu saya pas melihat terang begini, loh kok banyak rumah ya? Banyak rumah bang katanya. Kok banyak rumah? Cuman rumahnya kok pakainya lampu sentir kabeh, pakai lampu tempel, gamblok kayak gitu. Dan rumahnya rumah kayak wong kuna-kuna loh, rumah dulu. Saya dulu pernah ngeliat rumah kayak gitu aja, rumah buyut lah. Itu aja buyut udah meninggal semua, tapi rumah itu sisanya masih ada. Buyut itu mbah ya. Kok ada rumah-rumah kayak gitu? Ada orangnya Mas Tarsim? Ada mas, ya. Orang-orangnya pakaiannya kayak wong kuna lah. Kayak kalau lihat di film-film kemerdekaan kayak gitu. Ada yang orang kelamben nggak pakai baju, ibu-ibunya pakai kebaya. Saya itu hawanya biasa. Kayak di ada yang berubah itu nggak terlalu gelap lah, nggak terlalu gelap. Di sananya itu nggak terlalu gelap. Lampu motor tetap ada senternya, ada. Itu di mana kok begini? Terus lah akhirnya kan wong saya lagi geter-geter, saya ngomong lah sama saya berhenti dan niatnya mau nanya, ini kampung mana, ini di mana, kok saya nggak mau ngomong jenengan kok berbeda, kok pakainya begini. Saya nggak mau ngomong itu, nanti tersinggung atau apa ya. Tapi saya pikiran goib atau enggak, saya nggak sama sekali. Pokoknya saya turun, saya uluk salam, mereka itu nengok ke arah saya, jawab Waalaikumsalam, nah gitu kan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dua, terus ibu-ibu, terus kayak anak kecil itu lagi mainan. Terus Amit sewu pak, nggih, mereka ngomong kayak gitu. Niki kampung lopo nggih pak, niki kampung lopo. Kalau teng pundi? Jenengan dasar, ngomongnya begitu, jenengan dasar. Duko pak, nggak tahu pak, ini saya mungkin nyasar. Sadean opo katanya. Jenengan nyasar, duko pak, nggak tahu. Nah, jenengan itu sadean apa? Jenengan itu jualan apa? Katanya jenengan jualan apa? Bakso kuah pak, bakso kuah, gitu. Kayak asing, mungkin makanan itu asing di telinga mereka. Bakso kuah, apa ya bakso kuah? Lah, jenengan boten paham pak. Kayak apa sih? Kayak apa? Tapi kalau misalnya waktu itu di detik itu, saat itu saya nggak kalau mereka itu dari dimensi lain mungkin ya atau apa. Tapi mereka juga nggak menunjukkan bahwa pakaian saya kok aneh, modern kan, pakaian modern dan kok bawa motor. Mereka juga nggak ada respon tentang hal kayak gitu. Mereka cuman melangkah ya berapa langkah ke arah motor yang ada gerobak saya. Nah itu langsung, ih apa itu ya? Mambune enak, baunya enak. Saya mau.
pintenan berapaan? Saya bilang ya terserah. Loh kok terserah? Ya maksud saya jenengan mau yang 10.000 juga boleh, 5.000 boleh, paling gaya 2.000 ya saya layani. Itu mereka begini, pakai ini boleh, emas katanya, emas asli Mas Ayung, saya lihat itu, tapi bentuknya bukan duit loh, kayak semacam apa ya, kayak semacam dibilang arca, dibilang gelondongan, kayak rok batu ya, kayak ada cap-capannya. Pakai ini boleh. Itu siapa Pak? Lah Mas orang paham, kata ini emas. Saya udah mulai deg, kok pakai emas ya? Ya tromawan Pak, duit aja. Lah nggak usah ini aja, mungkin cukup ya. Loh itu pas saya ngobrol udah kayak mangkok itu udah dibegini kan ya. Saya lihat Mas itu di detik itu sampean belum ngeh juga kalau itu dimensi lain atau apa. Enggak, saya itu enggak kayak orang kesirep lupa semuanya. Itu tahu dari mana ya. Bergerak banyak katanya. Dan pakaiannya ya pakaian lawas semuanya. Aku gitu. Aku mau. Saya itu malah aduh ini bakso tinggal segini cukup apa enggak? Bayarnya pakai emas lagi ya. Ada bayangan besok terbawa ke kota, tapi kudunya dipecah dulu. Ini kebanyakan. Nah udah pikiran serakah saya itu banyak lah. Saya layanin sedikit Pak. Niki sing badhe yang bakalan minta kan banyak. Nanti wis jenengan supaya keduman kabeh ya Pak, supaya semuanya itu bisa kebagian. Nggih katanya iya. Saya kasih semuanya slop. Udah jadi bener-bener habis tiris wis nganti kayak Mas apa ya yang namanya sambel aja cuma sotok gini-giniin saus-sausnya tambahi kuwi Mas. Wah rame banget kayak gitu kan. Akhirnya udah selesai, mereka itu bubarnya nggak tahu kemana, bener-bener kayak saya gini lihat kayak ngeliang begitu, lihat tahu-tahu mangkok itu udah ada di bawah motor. Di bawah motor itu loh kan ada rumputan nih ya. Di bawah motor bener-bener dan udah rapi, ada ini sendok sama garpu sendok. Itu udah tumpukan begini rata. Udah tumpukan. Dan saat itu saya tadi itu kayak ngelihat mereka itu kayak ngambil tempat buat makan masing-masing yang enak begitu ya, di batu apa di depan rumah mereka. Tahu-tahu itu kayak les gitu kan. Loh, mereka kemana? Itu kok ada piringnya. Saya pas pertama buka, saya dari posisi ingat atau nggak ingat itu les, itu ke bawah lihatnya mangkok udah numpuk. Nah mangkok itu kok numpuk di sini. Saya lihat ke depan begini, itu sudah nggak ada bangunan apapun di situ. Adanya cuman apa, tegalan alang-alang kering begitu ya. Mungkin ada bekas tumbuhan-tumbuhan yang kayak apa, jagung yang nggak membutuhkan banyak air gitu kan. Saya nengok ke belakang sungai, airnya itu kilang-kilang kayak ada dari sinar bulan sih ya. Astagfirullahaladzim, saya itu di mana? Ya Allah, saya baru nggak. Saya itu di alam mana tadi ya? Kok banyak rumah-rumah begini, rumah yang kayak tadi loh kok. Tapi ini mangkok udah di sini. Saya dengan gemetar mangkok itu saya taruh di gerobak lagi ya. Tapi habis mangkok itu begini loh. Yang pintar kayak rapi kayak orang-orang aja kalau naruh kan mangkok semuanya, terus si sendok itu di atas semuanya gitu kan. Itu nggak ada sisa sama sekali. Bahkan dia itu ada kuah basah, tapi nggak ada mie ataupun benar bersih. Benar-benar bersih. Tapi di mangkok bagian bawah itu rada bunyi klek kayak gitu. Saya bunyi apa? Saya lihat emang ada emasnya asli. Emang ada emasnya asli. Dan kalau yang dia dilihatin itu gede segini, kalau itu kecil ya sekuku lah begitu. Loh, ini apa tadinya batu tapi rasanya langsung apa emas yang tadi? Ya Allah, ini saya dikasih rezeki sama panjenengan lewat saya dilihatin begini. Saat itu saya masih keter tapi nggak takut, masih takjub semuanya gitu loh, bengong-bengong nggak karuan lah. Apa saya dikasih rezeki lewat beginian? Aku bengong-bengongin, berarti yang makan Allahu Akbar berarti bukan bangsa saya, bukan bangsa saya. Saya langsung takut banget kan.
Tapi tak genggam ini sih Mas itu tak genggam, "Mbah, niki kangge kula Mbah, saya awegan karena mau lari kemana." Saya masih mikir, ini dagangan saya, ini motor saya, mau lari juga kampung jauh semua, ke sana juga kali. Tetap itu dalam kepasrahan, ini kangge kula Mbah. "Mbah jauh Mbah," saya bilang, awegan. Asal itu ngomong begitu karena nggak ada jawaban. Saya kantongin. Motor di starter biasanya gampang, di engkel juga nggak hidup-hidup. Akhirnya saya benar-benar jalan, motor bisa jalan. Balik arah? Enggak balik arah. Itu yang tadinya di depan itu kayak ada klip-klip kendaraan itu nggak ada. Yang ada itu di depan itu kebun lah, macam kebun begitu. Saya udah bodoh amat. Hari ini saya dikerjain bangsa-bangsa kayak gitu. Saya meskipun ada imbalannya ini ya, saya nggak buka dan saya nggak mikir ini. Saya harus keluar dari lingkungan ini kan. Saya itu di mana ya? Tapi itu alamnya udah berubah, Mas Dasi. Berubah kayak alam nyata begitu kan. Pas mau hampir lah ketemu rimbu-rimbu itu ada pohon-pohon. Terus ada semacam jembatan kecil yang nanti beloknya Berangin semua itu. Saya dihadang sama seorang tua. Dari sinar motor saya dihadang seorang tua. Dia itu malang kerik begini ya kan, peteng-teng lah ya. Sambil tangannya begini. Saya diberhentikan, motor itu belum saya matikan langsung mati sendiri katanya. Langsung mati sendiri. "Pak, pripun Pak?" "Mandek," katanya, mandek gitu. Setelah berhenti, "Kamu jangan bikin cemar di sini." Atau bikin cemar apa nggak tahu. Kamu udah bikin, kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia itu kamu sudah membuat kacau di sini, kamu sudah ngerusak banyak hal di sini lah, katanya seperti itu. Saya kan nggak ngerasa apa-apa sih, jualan bakso. Bila mana itu tadi saya ngelayanin cegah, sementara itu di depan manusia itu, "Mbah ngerusak nopo Mbah?" Bisa jenengan marah-marah ke saya. Itu tahu bodohnya tambah tinggi gede. Bodohnya tambah gede banget Mas, gede banget, dan dia itu pegangan gede. Ya semacam sesuatu yang pukulan kelihatannya hitam lah, gede banget. Dan saya mungkin kalau diinjak cuman celep kayak gitu dong. Kepeng saya langsung modar saya Mas, katanya. Lah kayak gitu rasanya kayak apa Mas? Di depan nyata banget, nyata. Saya itu nggak ada mau lari kemana, saya cuman ya Allah, saya itu malu tambah tinggi, tambah gede, terus ngakak itu suaranya hampir kayak bikin kuping itu mau pecah gitu loh, nggak enak banget kayak di depan sound systemnya ini loh, kayak gitu. Saya itu dalam pada kayak gitu, tahu-tahu tangan itu gerak sendiri, tangan gerak sendiri kayak ngeroboh di celana, padahal saya pakainya training, nggak ada sakunya. Itu yang sakunya nggak ada, modelnya celana yang garis 3 itu loh, Adidas, tapi nggak ada sakunya. Saya begini tahu saya megang keris itu loh, megang keris yang dari Papardi. Keris kan di rumah, tapi nggak tahu tangan saya begini sendiri. Dan lucunya tangan saya ngacung ke atas kayak nakut-nakutin makhluk itu. Saya sendiri ketakutan, tapi saya lihat tangannya itu bergerak sendiri begini, terus dia itu kayak mancar cahaya gitu, kayak gitu kan. Dia mancar cahaya, cuman nggak gede lah cahayanya. Tahu-tahu makhluk itu langsung, apa kui kayak gitu. Itu apa itu? Langsung kecil itu langsung lompat ke kali, nyebrang kali kayak ke dapuran bambu. Nah, saya langsung, alhamdulillah itu dia kabur. Tapi nggak begitu. Saya itu masih takut Mas Ayong, saya masih takut. Saya di tangan saya itu nggak ada keris, nggak ada apa. Tangan kayak gini dong, tangan kayak gini kayak orang salaman, nggak ada. Ya Allah, tadi saya pegang keris, ini nyata apa enggak? Saya tuh keringetan gede banget, dan ketika itu motor nyala sendiri. Saya itu enggak, tangan itu lemas lagi kayak biasa. Saya ngelewatin jembatan itu, seberang jembatan itu ada rumah, dan saya jalan terus. Bahkan ada orang ngomong, "Mas, basone sih," kayak gitu. Habis saya bilang kayak gitu kan. Itu ketemu jalur yang saya paham, langsung pulang. Saya langsung disapa sama istri aja.
"Ora Pak, nggak apa-apa. Saya cuma cuci kaki, wudu." Saya langsung meringkuk, meriang itu. Itu meriang. Terus habis bangun-bangunnya saya ceritain sama istri ya. Bangun itu jam 3 pagi. Saya ceritain sama yang perempuan ya, "Mas Endi Mas? Masnya mana?" Katanya ada Mas. "Oh iya, saya rokok begini." "Nggak ada Mas, nggak ada." "Apa adanya apa?" "Wijil, biji apa asam." "Adanya biji asam." "Biji asam itu kan hitam keras." "Biji asam ya, itu yang ngerobohin istri." Dia gini kan, "Anaknya biji asam Mas." "Adanya biji asam." "Oh, saya lagi diuji begitu ya." Saya kepikiran masalah keris, tapi bagian kerisnya nggak diceritain ke istri. Takutnya dia mengkultusan atau apalah. Itu ada beberapa kejadian. Itu malam itu saya ketemu bareng-bareng Qoib lah. Tapi setelah itu juga banyak peristiwa lain yang melibatkan keris ini. Tapi banyak kan jalan pitulungan lewat Gusti Allah lewat keris itu, kata Mas Dasim ini ya, yang ceritakan Mas Dasim. Itu aja Mas ceritanya. Kalau yang lain-lain nanti sampai sekarang berarti masih ada. Masih ada. Ya, wah, nggak terasa saja, asik sekali sih. Iya. Itu aja wis. Ya, itu saja nih cerita untuk hari ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Ilham Biru. Terima kasih atas semuanya, semoga menghibur kita semua. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.